Ya, selamat pagi. Assalamualaikum rekan-rekan. Jadi pagi ini kita akan melaksanakan pekerjaan pemasangan pinion gear. Coba kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu covernya. Kita lepas, cover kita lepas. Cover kita angkat, lepas dulu. Nah, ini adalah pinion gear dari Swing Machinery yang baru. Dan ini adalah contoh kerusakan. Kenapa kita ganti? Karena mengalami kerusakan dari pinion gear. Ini adalah 3 contoh yang kerusakan yang terjadi di pinion gear. Untuk selanjutnya akan kita laksanakan perbaikan berikut penggantian pinion gear. Jangan lupa ini kita balik cover. Nah, seal ini seal baru, yang lama. Untuk pelasan ini juga harus kita ganti. Kemudian ada bearing, kita ganti baru yang besar dan yang kecil. Lalu sementara ini kita bersihkan dulu housing atau case atau tempat untuk pinion gear. Jadi setelah kita seal, kita ganti, kita masukkan ke pinion. Coba naik dulu. Nah, ini adalah tempat seal dari dudukan pinion. Seal pinion kita tempatnya di sini, kita pasang covernya. Nah, ini seal sudah kita ganti baru kita masukkan bearing. Jadi ada beberapa versi dari pemasangan dari pinion ini. Bearing yang besar ini bisa kita pasang dulu di pinion, atau sebaliknya, bearing yang besar ini angkat lagi bearing dan cover. Ini gini. Atau bearing dan cover ini bisa kita pasang dulu di rumahan atau case atau housing dari Swing Machinery. Jadi kita untuk pelaksanaan ini yang kita laksanakan adalah bearing besar dan tempat seal ini kita pasang di pinion. Jadi untuk pemasangan kita pakai stand dongkrak. Nah, yang sudah punya ini stand dongkrak ini ya, untuk mengepres atau memasukkan bearing dengan menggunakan dongkrak atau jack yang ukurannya besar, sekitar 50 ton. Jadi untuk mengepres bearing besar ini, untuk alatnya coba kita pakai bushingnya ini, yang untuk ngepres ini kita pakai dari bearing bekas dari pinion gear yang besar tuh, bearing yang besar itu, innernya kita pakai, kita manfaatkan untuk ngepres. Nah, ini cara kita atau cara kami dari ini pakai itu, bukan dari tool yang belum kita bikin, atau tool bushing untuk ngepres ini belum kita bikin. Jadi kita pakai 3 bearing ini bekas yang kita pakai. Jadi untuk bushing yang untuk ngepres ini harus tersisa jaraknya lebih tinggi ya, jaraknya harus lebih tinggi. Ini contoh kita ukur. Nah, ini jaraknya segini tingginya, kita bandingkan dengan pinion ini.
Nah, jadi artinya saat kita ngepres kita tidak 2 kali memasang bushing, sekali aja press sampai mentok atau sampai pas di ini permukaan ini, antara bearing dan permukaan ini harus ketemu. Jadi tingginya harus kita sesuaikan supaya kita saat tidak 2 kali press. Jadi kita untuk posisi press harus tidak ada celah antara dongkrak dan ganjal yang di sini, harus press supaya saat kita menekan bearing tidak berhenti di tengah jalan. Yang terjadi kalau berhenti di tengah jalan adalah kondisinya jadi berat, susah kita untuk ngepresnya lagi. Press, berhenti, tepat. Nah ini gear pinion atau sub pinion sudah kita pasang seal tempat rumahan seal atau housingnya dari seal. Kemudian kita bearing besar, kita sudah press, kita pasang. Nah bentukannya seperti ini. Kemudian kita siapkan housing fokus atau rumahan dari swing sub pinion disiapkan. Jadi ini ada beberapa lubang. Nah, satu lubangnya ini adalah untuk drain, jalur drain dari oli yang ada di dalam swing machinery. Yang ini harus bertemu dengan yang ada di cover ini. Di sini ada lubang. Nah, ini lubangnya di sini. Nanti kita tandai di sini supaya lurus jalurnya. Kita simak, kita tanda itu harus pas dengan yang di sini. Tandai dong, tandai sini. Nah ini tandanya harus pas. Nah ini begitu. Coba kita langsung nanti kita angkat, kita pasang. Untuk selanjutnya untuk di press adalah posisi di mana kita masukkan atau kita press pinion sub pinion tadi yang sudah terpasang seal, cover seal dan sealnya dan bearing yang besar tadi. Posisi ngepresnya pinion luka. Jadi ambilkan penunjuk, kita pas-paskan dulu posisinya. Ini adalah ada pin yang kita pasang di cover ini. Jadi ada 3 pin, 1 pin, kita ikat dengan tali. Ini posisi ini supaya apa? Yang kita press adalah covernya, bukan pinion. Kita press covernya, ini dari cover supaya dia bisa menekan bearing. Bearing bisa ditekan. Nah, sebelum kita posisi nanti ini atau ini juga lurus marknya atau tandanya untuk tempat pembuangan oli yang ada di sini. Ini kita nanti kasih liquid gasket atau silikon supaya oli yang ada di dalam tersekat, jadi oli tidak keluar dari celah-celah antara cover seal dengan housing atau rumahan dari sub pinion. Kita kasih silikon
liquid gasket untuk penyekat antara cover dan housing atau rumah dari sabunnya. Kita press. Kita coba pastikan lubang bautnya. Kita pastikan ini adalah sudah kita press dan masuk ke dalam, lalu ini maknya juga sudah pas. Kita tekan bautnya, kita menggunakan frame, kita tok nanti 7 kilo. Ini jadi sudah kita press jaring kecil dari sabunion. Kemudian kita pasang o-ring yang ada di atas dari ring gear itu. Ring gear yang ini ada o-ringnya, kita pasang tadi planetary gear, masukkan di line dari sub mas tahan terkepit. Ini bautnya mana? Ini bautnya bagus. Ini untuk pemasangan baut ini lepas ini. Pemasangan baut ini kita harus pakai plastik ya, pengunci sprit baut yang banyak mahal itu. Ujung aja ya, jangan di ujung aja. Tekan loh. Ujungnya, ujung sini aja, di ujungnya. Jangan sampai ke atas. Nah, toknya berapa ini? Toknya berapa kemarin? Kalau 22 ini toknya sekitar 18 kilo sampai 20 kilo. Nanti bautnya kita kunci, kita tok. Kalau 22 ini sekitar 18 atau 20. Oke, jadi teman-teman, ini adalah penampakan swing machinery yang sudah kita laksanakan tadi. Jadi baut sudah kita tok standar, kita tok 19 kilo. Ini juga antara 18 sampai 19 kilogram meter. Nah, ini sudah jadi, nanti siap kita kirim ke job site, bungkus dengan plastik wrap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.